global wakaf, global zakat. Namun pembahasan daripada skripsi saya pada hari ini ialah tentang bencana alam ya. Nah, tentunya penyebab bencana alam adalah peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan baik faktor alam dan alam maupun faktor daripada manusia itu sendiri, yang menimbulkan korban jiwa tentunya manusia, lingkungan, dan kerugian harta benda maupun psikologi daripada yang terkena daripada bencana tersebut. Oleh karena itu, peneliti perlu merasa untuk meneliti di aksi cepat tanggap ini. Tentunya rumusan masalahnya ialah bagaimana penerapan human relation aksi cepat tanggap diri dalam penanganan bencana alam tersebut. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui penerapan human relation aksi cepat tanggap ACT duri dalam penanganan bencana alam. Dan adapun yang makna dari human relation yang penulis simpulkan ialah interaksi antara seseorang dengan orang lain dan dalam organisasi kerja atau work organization melalui komunikasi persuasif dengan memahami sifat, watak, tingkah laku maupun perbuatan orang lain yang dapat menimbulkan rasa puas dan bahagia. Nah, kemudian adapun prinsip-prinsip di dalam human relation, yaitu menurut Kate Davis, yaitu kepentingan individu, saling menerima, kepentingan bersama, keterbukaan, komunikasi, partisipasi pegawai, identitas lokal, keputusan lokal, dan standar moral yang tinggi. Dan perangkat pikir yang peneliti gunakan ya penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah tersebut. Di bab 3 metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana data diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Dan data yang dilakukan yang ialah data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang didapatkan dari lapangan dan data sekunder yang didapatkan daripada bahan bacaan jurnalis dan lain sebagainya. Nah, dalam informan ini, dalam penelitian ini ada dua informan yang mana menurut peneliti cukup untuk mewakili daripada penelitian ini tersebut. Teknik wawancara yang dilakukan ialah dengan pengumpulan datanya ialah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian divalidasi data dengan menggunakan metode triangulasi metode, yaitu pengecekan terhadap metode pengumpulan data. Dan teknik analisis data, analisis isi, karena penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis non statistik. Nah, kemudian daripada hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang 8 unsur dari prinsip human relation tadi yang ada di ACT duri, dari kepentingan individu, komunikasi interpersonal kepada setiap anggota relawan dalam memberikan perhatian tersebut tidak ada pilih kasih. Nah, ini yang dilakukan oleh terkhususnya di situ adalah marketing komunikasi yang merupakan memiliki pengaruh terhadap komunikasi yang ada dalam penanganan bencana tersebut bersama ketua MRI yang mana itu adalah relawan daripada ACT itu sendiri. Kemudian saling menerima dalam hal ini baik menurut peneliti karena masuk ke ACT, anggota ACT yang ada di dalamnya merupakan mereka memiliki niat yaitu untuk misi kemanusiaan sesuai yang dikatakan oleh Rialin, kebutuhan pribadi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kebutuhan pribadi dalam setiap anggota yang ada di ACT maupun di relawannya, mereka sama-sama tujuannya adalah untuk misi kemanusiaan, sehingga sesuai dengan misi organisasi itu adalah misi kemanusiaan tersebut. Kemudian yaitu kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu ditekankan oleh markomnya sendiri yang menentukan penggalangan dana, kemudian yang menentukan juga siapa yang akan terjun ke dalam proses penanganan bencana alam tersebut. Dan kembali peneliti sampaikan bahwasanya bencana alam di sini ialah bencana alam yang diperkecil lagi yaitu banjir dan kebakaran. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Indra Wijaya, yaitu kerjasama sering dianggap sebagai tujuan dari suatu sistem organisasi. Kemudian prinsip selanjutnya itu keterbukaan komunikasi. Keterbukaan komunikasi itu adalah komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal yaitu yang mereka lakukan dalam setiap rapatnya dan diskusinya. Dan komunikasi informal yaitu yang dilakukan melalui media, yang mana di sini mereka menggunakan media WhatsApp. Dan seperti yang dikatakan oleh Nurhaida dan Cahyono dalam penelitiannya, human relations banyak melibatkan komunikasi antar pribadi dan salah satu bentuk pentingnya yaitu komunikasi terbuka. Alhamdulillah mereka melakukan komunikasi terbuka antar sesama anggota ACT dan MRI tersebut sebagai relawannya. Kemudian
Kemudian partisipasi terbuka, yaitu menyampaikan pendapat dan ide. Mereka melakukan hal ini tentunya. Seperti yang dikatakan Davis, hasil yang lebih baik dapat terjadi melalui adanya sikap saling berbagi serta pemecahan masalah dan orang-orang yang terpengaruh yang ada di dalam permasalahan tersebut. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu identitas lokal. Nah, ini yang menjadi catatan dari peneliti, bahwasanya di MRI di ACT sendiri tidak ada yang namanya reward karena mereka adalah lembaga kemanusiaan yang non profit, tidak ada pemasukan di sana. Jadi mereka bekerja sesuai dengan hati nurani mereka apabila terjadi suatu kebakaran maupun kebanjiran. Kemudian prinsip selanjutnya itu adalah keputusan lokal. Nah, mampu melakukan problem solving melalui pemberian solusi dengan pendekatan interpersonal kepada orang-orang yang bersangkutan terhadap permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Davis, orang-orang yang paling dekat dengan masalah ialah yang mempengaruhi diri mereka sendiri, dapat mengembangkan solusi, mencari solusi yang paling memuaskan jika diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu standar moral tinggi. Nah, peneliti mengatakan dalam hal ini sesuai dengan yang telah dikatakan oleh beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti, baik, karena mereka tidak ada pengawasan berlangsung oleh dari Markom sendiri sebagai yang paling banyak berkomunikasi kepada relawan ACT apabila terjadi penanganan bencana alam tersebut. Selaras dengan apa yang dikatakan Davis, moral penting karena merepresentasikan kondisi umum dari human relations. Oke, jadi hasil penelitiannya apa kira-kira? Jadi kesimpulannya ialah secara prinsip dari human relation ada 8 prinsip tersebut baik karena yang seperti yang telah dikatakan melalui wawancara dengan Markom tersebut. Sekian, terima kasih Pak. Baik, sudah kita dengarkan presentasinya Irawan Putra. Sebelum nanti penguji mendalami, ya dari judul ini penerapan human relation aksi cepat tanggap Kota Duri dalam penanganan bencana alam ya. Mungkin kalau selintas kita baca mungkin dari judul ini masih banyak yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama yang dasar yang ingin saya tanyakan, yang dimaksudkan dalam penelitian ini penerapan human relation aksi cepat tanggap dalam penanganan bencana alam. Yang dimaksudkan human relation sini human relation yang di dalam suatu organisasi atau human relation yang dijalankan dalam penanganan bencana alam. Yang tujuan dari penelitiannya yang mana saudara? Dari judul ini maknanya yang mana itu saudara? Dalam penanganan bencana alam juga. Jadi kamu meneliti tentang penerapan human relation dalam penanganan bencana alam, bukan human relation dalam sebuah organisasi. Itu dua hal yang berbeda loh. Itu dasar loh. Kalau human relation dalam organisasi, kamu hanya meneliti tentang organisasi, bagaimana organisasi mengapakan struktur di dalam lingkungan kerja itu menjalankan human relation. Tapi kalau kamu mengkaji human relation dalam penanganan bencana alam, itu lain lagi. Ini mendasar nih, nanti mungkin bisa diperdalam lagi ya. Jadi yang kamu masukkan, coba saya ulang lagi, apakah ini human relation dalam penanganan bencana alam atau human relation dilaksanakan dalam sebuah organisasi? Yang mana? Kamu yang buat judul yang meneliti, yang kamu maksudnya mana? Supaya maksud ini bisa sama dipahami. Nanti penelitian lain kan juga bisa mengujinya. Yang mana? Tentunya dalam bencana alam itu sendiri Pak, karena kan mereka langsung turun terhadap bencana yang terjadi baik itu kebakaran maupun banjir. Oh gitu ya? Ya. Oke, nanti bisa diperdalami ya. Itu pilihan. Nah sekarang yang kamu maksudkan aksi cepat tanggap ini sebuah institusi, lembaga atau apa ini? Atau kegiatannya? Itu adalah lembaga kemanusiaan Pak. Namanya aksi cepat tanggap. Jadi dia dalam bentuk LSM kah, yayasan kah, apakah itu? Kalau ini kan, kalau namanya terpampang itu seperti apa? Kan ada misalnya lembaga aksi cepat tanggap atau yayasan aksi cepat tanggap. Sebenarnya yang organisasi ini apa namanya? Kan ada lembaga amil zakat. Dia kan semacam LSM lah mungkin ya. Apa namanya tuh apa? Kalau ini kan
seolah-olah kerjanya kan aksi cepat tanggap. Iya. Itu maksud saya. Yang nama dia betul tuh apa sebenarnya? Iya memang itu Pak, aksi cepat tanggap nama lembaganya itu. Misalnya kalau di mereknya apa? Yayasan aksi tanggap atau lembaga aksi tanggap. Lembaga. Iya. Jadi kalau di judul kan kita memang harus bisa membedakan mana yang organisasi, mana yang kerjaannya gitu. Ini kan nanti bercampur di situ akan menjadi pertanyaan yang cukup banyak. Oke, saya rasa itu aja ya. Saya ini hanya ingin membuka apa aja dulu. Nanti penguji-penguji lain akan memperdalam nih udah. Apalagi bulan puasa nih banyak waktu untuk membaca nih kan. Iya betul sekali. Sahur itu udah mungkin dari bawah. Kita persilakan siapa dulu, Pak Dr. Badi atau Ibu Mardian? Wah pasti Pak Badi dulu lah, Pak Dr. Badi dulu lah, silakan. Ini tiga nih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, jadi pertanyaan saya juga tadi sudah disampaikan Pak Penguji satu ya, bagaimana? Soalnya begini, saya lihat dengan judul, dengan maksudmu yang muncul di masalah, dengan pembahasan memang nggak nyambung gitu. Pembahasannya. Kalau Ya, judulmu secara tersirat menunjukkan bahwa komunikasinya dengan masyarakat. Itu judul. Dalam organisasi. Itu yang terpikir ketika membaca judul. Kemudian saya ketika membaca di halaman 6, kok komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, nah itu organisasi ya? Organisasinya gitu. Kalau ini human relation kaitannya dengan di judul kaitan dengan masyarakat. Oke, jadi saya tegaskan lagi yang mana yang benar? Yang ini bencana alam ya Pak. Yang masuk dengan masyarakat, Iya bukan. komunikasi dengan masyarakat, Iya. korban bencana alam gitu. Karena kan dari komunikasi antar sesama mereka itu kan akan berbuah pada masyarakat sendiri bagaimana penerapannya gitu. Enggak, itu berbeda. Kalau Beda. kamu komunikasi dengan masyarakat, bagaimana ACT itu Ke komunikasi masyarakat. dengan Masyarakat. korban bencana alam? Mana yang benar sekarang? Ya, maksudnya Kalau sama dari saya, dia. maksud saya itu dia bencana alam ya Pak. Bencana alam berarti mestinya Masyarakat. yang kamu tanyakan dan sebagainya itu berkaitan dengan bagaimana mereka berkomunikasi dengan, misalnya kamu ACT, kita nih korban bencana alam nih di Duri. Nah, bagaimana kamu berkomunikasi dengan kami? Kalau di dulu itu maksudnya. Tapi yang kamu kerjakan bagaimana kamu dengan teman-teman berkomunikasi, nggak dengan Organisasi. kami. Nah, mana yang benar sekarang? Nah, nggak mana yang benar ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya loh. Ya kalau maksud dari saya itu ya dengan bencana alam ya Pak. Jadi, Dengan korban bencana alam. iya. Nggak ada, kau paham nggak sih sekarang? Paham. Maksudnya kan menelesen itu kan, yang mereka itu apakah sesama antar sesama anggota yang Nah, Sama anggota lagi. atau yang ada masalah atau itu bencana alam itu Pak. Pasti belum duduk ini. Belum paham kamu. Nggak paham berarti kamu dengan penelitian. Sederhananya aja lah, kamu tuh bertiga itu tim ACT ya. Kami berempat ini korban bencana alam. Korban bencana. Iya. Serah kebanjiran misalnya Duri. Nah, kalau judulmu dalam penanganan bencana itu komunikasi kalian bertiga Bertiga. dengan kami. Kami korban bencana seperti apa? Apa namanya untuk Judul. distribusi bantuan, untuk mencari informasi, cara menyampaikannya. itu informationnya, konteksnya eksternal. Tapi kalau saya baca di Dibahas. halaman Internal. ini, antara pimpinan bawahan Kalian. itu juga di antara kalian aja komunikasinya internal. Konsepnya. Berarti mau lebih ke organisasinya Pak ya. Nah, kamu yang nanya dia marah. Nanya tahu. Kami bertanya. Makanya mau nanya maksud hati itu kami tanya ke maksud hati sebenarnya yang mana? Yang mana kamu maunya, Wan? Karena judul dengan isi ini Beda. agak beda. Betul. Yang perlu kamu tegaskan itu yang mana sekarang yang benar itu? Hah? Jadi secara organisasi ya Pak. Organisasi, oke. Organisasi. Berarti judul yang perlu diubah. Jelas berarti ya. Itu jelas. Di judul perlu diubah. Judul. Bukan dalam pengertian Dalam enggak perlu bencana. pakai di aja lagi kan? Di organisasi itu. Itu yang Jadi judulnya Pak ya. Ya, kalau iya, maksudmu itu dalam di bencana judul, tuh apa kamu buat? Iya, siap. Enggak ada itu hubungannya kalau organisasi. organisasi. Yang dikomunikasikan dia berkaitan dengan bencana, tapi konteksnya bukan penanganan bencana dengan korban-korban bencana. Oke, gitu ya berarti. Oke, Pak. Oke. Berarti ya berhubungan
bagaimana dengan perubahan judul tujuan itu karena sudah bukan penanganan bencana lagi internal. Kamu baca panduan penulisan nggak yang FDK itu yang baru itu? Masih pakai yang lama. Warna apa bukunya Pak? Saya baca warna ini abu-abu salah. Yang lama ya, yang abu-abu ya. Kayaknya lama. Yang baru itu yang ada di FDK itu kan. Soalnya di bab 2 itu kalau di yang baru itu yang pertama itu penelitian terdahulu letakkan di atas. Kajian terdahulu. Nah, baca di web FDK itu bisa di download gitu kan. Terus ya lah, saya langsung ke ini aja. Terus ada konsep operasional sebelum kerangka pikir. Nah, oke. Ini berarti kamu nggak membaca itu ya, kamu sesuaikan ya dengan panduan terbaru. Ada konsep operasionalnya sebelum di kerangka pikir. Nah, oke, lanjut ke informan. Kamu kan komunikasi organisasinya berarti ya. Nah, informanmu ini kenapa kok markom? Bukan komunikasi organisasi, misalnya ada pimpinannya, gitu kan ngomongin di organisasi ada kepala cabangnya, misalnya kan, itu kan kepala satgas. kepala cabang, kemudian ada yang menengah nih, ada markom, ada masalah di programnya, misalnya gitu. Kenapa kamu wawancara itu? Sebenarnya kalau kamu markom, ya kaitannya dengan eksternal nih. Relawan itu kaitannya dengan eksternal nih yang lebih banyak. Nah, itu dia. Kenapa kamu nggak wawancara dengan pimpinannya justru? Karena kamu di situ juga di halaman itu misalnya ngomongin pimpinan dengan bawahan. Jelas ada pimpinan. Kenapa nggak kamu wawancara di sini? Karena menurut saya ini sudah mewakili dari penerapan Ya nggak bisa. Ini Auzar termasuk ya bawahan di sini. Kalau nengok strukturnya ini. Pimpinan yang paling penting dalam ya, penerapan human relation. Zaki ngomong dengan Auzar, ngomong dengan Ramadan ya, sesama ini kan bagaimana Sahrul Ramadan dengan Auzar misalnya. Ya kamu harus wawancara dengan pimpinan, serah mau telepon atau apa supaya apa? Dapat gitu loh yang kamu maksud organisasi itu ya dengan pimpinan juga. Tambahlah misalnya yang sejajar dengan Auzar nih. Siapa salah satu nggak apa-apa nemani Auzar itu diantara Auzar misalnya dengan Sahrul itu sejajar dia. Kalau nengok dia dengan itu organisasi itu bagaimana dia berkomunikasi antara markom dengan program itu mesti harus sinergi gitu ya. Gimana lah komunikasi? Setidaknya kamu tambah 2 lagi lah kepala dengan ini serah mau lewat telepon mau apa untuk melengkapi datamu. Karena kalau datamu cuma Auzar dengan dia itu kurang lengkap. Belum dapat lah yang kamu maksudkan komunikasinya itu. Nama 2 Pak. Ya, bisa lah untuk